والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Para asatid, para habaibin al-kiram, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang hanya dengan rahmat, taufik serta hidayahnya kita di malam yang bahagia ini bisa menghadiri acara Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Acara-acara semacam ini yang kita penuhi dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan acara yang kelak atau waktu-waktu dalam acara yang kita adakan ini kelak akan memberatkan timbangan kita di hari kemudian. Karena tidak ada waktu seindah waktu yang kita luangkan untuk Rasulullah, dan tidak ada tempat seindah tempat yang kita luangkan di tempat itu untuk menyebut-nyebut dan mengagungkan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu mungkin di bulan Rabiul Awal kita menghadiri acara semacam ini. Mungkin setiap hari, bahkan mungkin sehari bisa lebih dari 2-3 kali. Walaupun kita yakin mengenang Rasulullah bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi setiap saat kita harus selalu mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat kita harus berhubungan dengan beliau. Karena apabila ada satu hari kita tidak berhubungan dengan beliau, maka itu merupakan hari yang paling sial dalam kehidupan kita. Dan itu tidak diizinkan oleh Allah. Karena itu kalau kita salat, di mana salat itu hubungan kita dengan Allah merupakan hubungan amat pribadi antara kita sebagai makhluk dengan Khaliq, salat itu pun tidak diterima oleh Allah kalau kita tidak menyebutkan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sebagai tanda bahwa kehidupan ini tidak boleh berpisah dengan beliau, berpisah dengan Rasulullah, berpisah dengan cahaya, berpisah dengan Rasulullah, berpisah dengan rahmat Allah. Dan mustahil ada makhluk yang mampu hidup sedetik, bahkan kurang dari sedetik, tanpa rahmat Allah. Karena itu majlis-majlis semacam ini harus kita syukuri bahwa Allah masih memberikan pada kita taufik untuk menghadirinya.
Walaupun majlis-majlis semacam ini tidak boleh kita isi dengan sesuatu yang menyedihkan Rasulullah. Kita harus isi majlis-majlis Rasulullah dengan sesuatu yang menggembirakan Rasulullah. Jangan ada di majlis Rasulullah si kaya menghina yang miskin. Jangan ada di masjid Rasulullah yang berilmu bangga dan congkak dengan keilmuannya. Jangan ada di majlis-majlis untuk Rasulullah hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila para anbiya diberi oleh Allah bermacam-macam karunia dan mukjizat oleh Allah, maka Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Allah pun berikan kepada beliau seluruh mukjizat para nabi, dan beliau memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Apabila Allah menjadikan Isa bin Maryam sebagai makhluk Allah yang mubarakan ainama kunt, artinya dimanapun ia berada di situ ada berkah. Memang Allah menjadikan beliau Isa putra Maryam adalah tempatnya berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini berkaitan bahwa Isa ibnu Maryam dijadikan oleh Allah mubarakan, beliau bersabda bahwa mubarakan yang dimaksud oleh Allah adalah setiap Nabi Allah Isa kemana dan di mana, di situ beliau memberikan manfaat untuk yang lain. Ma'asyiral muslimin, apabila Isa mubarakan, maka Sayyidul Anbiya wal Mursalin memiliki keberkahan itu lebih agung dari apa yang dimiliki oleh Isa bin Maryam. Malam ini saya tertarik untuk membicarakan mengenai Sayyidul Wujud dalam segi berkaitan dengan berkah dan barakah dalam kehidupan kita. Manusia dalam kehidupannya ini memerlukan anugerah dari Allah, memerlukan nikmat Allah, dan memang tidak pernah lepas dari nikmat Allah. Bahkan Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak pernah mampu menghitungnya. Setelah nikmat yang kita perlukan, kita memerlukan keberkahan dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sering melihat atau menyaksikan atau bahkan mungkin mengalami memiliki banyak harta tapi tidak memperoleh keberkahan dalam harta itu. Tapi kita ada orang memiliki umurnya panjang tapi tidak nampak ada keberkahan yang dikeluarkan dari umur yang ia miliki. Pada tempat-tempat lain kita menemukan orang memiliki umur yang pendek, tapi umur yang pendek itu penuh dengan berkah, dengan apa yang dihasilkan dan yang diberikan. Kita melihat orang yang memiliki harta tidak terlalu banyak, tapi harta itu cukup mewarnai kehidupannya dan penuh dengan keberkahan. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, ketika diselamatkan oleh Allah dari perahu, dan itu merupakan nikmat besar. Artinya ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh dengan perahunya, dengan siapa yang bersama beliau, itu anugerah Allah yang besar untuk Nabi Allah Nuh. Tetapi ketika Nabi Allah Nuh ingin turun dan selesai banjir, ketika Allah memerintahkan langit atau atas untuk menahan airnya dan bumi tidak lagi mengeluarkan, ketika waghidhal ma, habis itu air. Dan ketika perahu itu mulai menepi, Allah Jalla wa'ala dalam surat Hud menjelaskan kepada kita, Nuh diperintah oleh Allah untuk turun dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qila ya Nuh bit bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak. Ya Nuh, turunlah dari perahumu dengan salam rahmat Allah menyertaimu dan barakatin alaik, dan keberkahan yang ada padamu. Dalam surat yang lain justru ketika Nabi Allah Nuh mau turun setelah diberi anugerah besar oleh Allah, nikmat besar, Allah perintahkan agar Nuh mengucapkan doa
wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkan aku, letakkan aku di tempat yang penuh berkah. Ma'asyiral muslimin, kita memerlukan keberkahan dalam hidup. Apakah arti barakah dan barakah? Dalam segi bahasa, barakah itu ialah sesuatu yang langgeng, fihal istiqrar wal istimrar. Sesuatu yang langgeng. Karena itu ada sebagian ahli lughah mengatakan al-barakah thubutul khair fis syai' ka thubutil ma'i fil birkah. Kekalnya sesuatu seperti kekalnya air dalam baknya. Ada harta berlimpah ruah, tapi tidak tahu kemana harta itu habisnya, tanpa mewujudkan sesuatu, ada kesan dalam harta tersebut. Karena itu kita dalam doa-doa yang diajarkan Rasulullah, selalu kita diperintahkan untuk minta berkah dalam umur, berkah dalam rizki, berkah dalam kehidupan. Karena tidak cukup nikmat rizki, tidak cukup nikmat umur, tapi memerlukan keberkahan dalam umur dan dalam semua nikmat yang Allah berikan. Tetapi milik siapa berkah ini dan dari siapa kita harus memperolehkan barakah tersebut? Apabila kita mengenal bahwa ayat-ayat Al-Quran gamblang menjelaskan bahwa berkah atau barakah hanya milik Allah dan tidak ada yang memiliki kecuali Allah, kita bisa menemukan ayat bermacam-macam ayat. Satu contoh, Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr tabarakallah rabbul alamin. Atau kita menemukan firman Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau kita menemukan firman Allah, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Atau kita menemukan dalam surat Al-Mulk yang juga terkenal dengan nama surat Tabarak, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keberkahan milik Allah mutlak. Tidak ada yang memiliki keberkahan, hanya Allah, kecuali apabila Allah memberikan berkah itu pada siapa? Hambanya yang dikehendaki. Apabila berkah itu dan barakah itu hanya milik Allah, maka siapakah makhluk Allah yang memiliki keberkahan dan barakah dan akhirnya menjadi sumber berkah dalam kehidupannya? Apabila kita meyakini bahwa keberkahan milik Allah, maka yang memiliki keberkahan dari Allah yang terbanyak ialah makhluk Allah yang paling dekat kepada Allah, sumber barakah itu. Apabila kita membicarakan makhluk Allah yang terdekat kepada Allah, makhluk Allah yang termulia di sisi Allah, maka tidak ada kita akan berselisih bahwa yang terdekat di sisi Allah, yang termulia di sisi Allah, dari mulai makhluk pertama sampai makhluk terakhir, beliau adalah Sayyidil Wujudi Muhammad. Maka beliaulah makhluk Allah yang memikul berkah dan yang akan memberikan berkah kepada orang yang mendekatkan diri kepada beliau. Dan sebenarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, di situ akan nampak barakah. Apapun. Para anbiya terlebih dahulu, mereka memperoleh keberkahan dari Allah, dan keberkahan itu mereka peroleh dari sumber barakah yang telah diberi oleh Allah, berkah yang sebenarnya beliau adalah Sayyidul Wujud Muhammad. Adam memperoleh kehormatan agar para malaikat sujud kepadanya karena Adam membawa nur Muhammad. Ibrahim, Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah karena tawassul Nuh adalah dengan Sayyidil Wujudi Muhammad. Bahkan tahun 1953 diketemukan di beberapa daerah di Irak keping-keping kayu dari perahu Nuh. Orang yang mencari adalah orang-orang yang meneliti hal masalah ini. Setelah berapa bulan mereka kembali, mereka menemukan kayu 14 cm kali 10 cm, dan mereka kemudian menemukan dalam kayu itu utuh ada tulisan. Mereka kumpulkan ahli bahasa dari Inggris, Cina,
Soviet saat itu. Akhirnya mereka menemukan, dari ahli bahasa, mereka menemukan setelah mereka terjemahkan, kayu kecil itu adalah yang ditempelkan oleh Nabi Allah Nuh di perahunya, dan tawassulnya Nabi Allah Nuh dengan Sayyidil Wujudi Muhammad dan Ahlul Kisah. Dan sampai hari ini kayu itu ada di Museum Moskow. Ibrahim, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, karena Rasulullah dari Ismail. Ibrahim memperoleh berkah dari Allah, barakna alaihi wa ala Ishaq. Atau kita menemukan firman Allah untuk Nabi Allah Ibrahim, rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ibrahim dan keluarganya memperoleh berkah dari Allah, karena dari keluarga Ibrahim itulah keluar Sayyidil Wujudi Muhammad. Semua yang berhubungan dengan beliau di sana akan memperoleh berkah. Isa yang menjadi satu nabi terakhir yang harus membawa kabar gembira mengenai kedatangan Ahmad, memperoleh berkah karena salah satu tugas beliau adalah menyampaikan kepada umat, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Semua yang berhubungan dengan beliau harus dikelilingi oleh barakah dan berkah. Ka'bah menjadi berkah karena di situ akan muncul Sayyidul Wujud Muhammad. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Ka'bah menjadi berkah, bahkan kota Mekah sendiri penuh dengan kemuliaan karena kota Mekah adalah tempat tinggal Rasulullah dan tempat lahir Rasulullah, sehingga Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad, karena engkau bertempat tinggal di tempat ini. Qur'annya yang dibawa oleh beliau sebagai konsep terakhir untuk umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Qur'annya adalah Qur'an kitab berkah karena berkaitan dengan nabi yang penuh berkah. Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dan ini kitab yaitu Al-Qur'an kami turunkan dan dengan penuh berkah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Qur'an mubarak, turun untuk Sayyidil Wujud Muhammad. Justru malam turunnya Al-Quran disebut oleh Allah malam yang penuh berkah, sebagaimana dalam surat Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Tidak ada yang berkaitan dengan Sayyidil Wujud kecuali di sana ada barakah dan berkah. Karena memang beliau adalah makhluk Allah yang paling banyak memiliki berkah, karena keberkahan milik Allah, sementara makhluk yang paling dekat kepada Allah adalah beliau Sayyidul Wujudi Muhammad. Dalam semua hal keberkahan ada pada beliau. Segala yang disentuh oleh tangan suci beliau, segala yang diungkapkan dan apapun yang disampaikan penuh dengan berkah. Kadang-kadang beliau cuma menyampaikan 3-4 kalimat. Memang karena Allah berikan kepada beliau jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yang artinya kata-katanya singkat tapi padat. 3-4 kalimat itu bisa menjadikan bermacam-macam masalah. Bahkan pernah katanya ada salah seorang anak itu punya burung yang selalu burungnya dijaga di sangkarnya, dan Rasulullah kalau melewati selalu melihat anak itu memainkan burungnya itu, dan Rasulullah cuma senyum. Suatu beberapa saat Rasulullah nggak menemukan lagi,
Akhirnya beliau tanya, pertanyaan beliau itu singkat saja. Beliau cuma memberikan istilah nughair, apa yang dilakukan anak tadi, mana dengan burungnya. Ahlu fikih mengatakan dari kalimat itu mereka bisa menemukan 200 masalah dikeluarkan hanya dari kalimat, sementara Rasulullah bergurau dengan anak tadi itu, Sayyidul Wujud Muhammad. Dalam semua bentuknya adalah berkah dan barakah. Kalau kita kembali kepada kehidupan beliau sallallahu alaihi wa alihi, dari mulai awal beliau adalah memiliki keberkatan. Wujud beliau adalah merupakan berkah untuk alam semesta ini. Karena ketika ada beliau dan keberadaan beliau merupakan salah satu jaminan Allah, Allah tidak akan menyiksa umat manusia. Keberadaan beliau merupakan berkah untuk alam. Seluruh para nabi, apabila umatnya melanggar, spontan Allah habiskan, datangkan siksaan mencakup seluruh umatnya, illa umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, karena keberkatan nabinya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi engkau, wahai sumber berkah Allah, selagi engkau di tengah-tengah mereka sallallahu alaihi wa alihi. Keberadaan beliau berkah. Ketika beliau lahir, penuh keberkahan yang muncul. Tadi ketika kita membaca Simtid Durar Al-Habib Ali Al-Habsi, salah satu beliau menyebutkan ketika beliau lahir, saat hari beliau lahir dan di hari-hari beliau lahir itu, Habib Ali mengatakan semua wanita di Makkah hari itu melahirkan anak laki, min barakahat wa sa'adati hadzal imam sallallahu alaihi wa alihi. Ketika beliau lahir dan disambut oleh ibunya, oleh Abdul Muttalib, Allah telah menentukan bahwa yang akan menyusui bayi mulia ini adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimah dalam berbagai macam buku yang ada di tengah-tengah kaum muslimin selalu menyebutkan hal-hal yang menjelaskan mengenai keberkahan yang dimiliki bayi yang baru lahir yang bernama Sayyidul Wujudi Muhammad. Kalau dalam Simtud Durar tadi kita mendengar Halimah berkata, ketika aku berangkat, untaku begitu sulit jalan, kurus, kering, selalu terbelakang dari kawan-kawanku. Tapi ketika kembali, bahuma lidawabil qafilati yasbiqan, maka untaku dan keledaiku menyalep dan mengalahkan semua. Siapa? Min barakat, siapa yang naik di unta itu? Sayyidul Wujud Muhammad. Halimah berkata, di desaku ada satu pohon yang kering, tidak pernah ada, nggak pernah nampak hijau dari daunnya. Tapi pada suatu hari aku berteduh sambil membawa bayi yang penuh berkah. Kata Halimah, demi Allah, tidak lama aku tinggalkan, menjadi segar, keluar daunnya, dahannya, dan tidak sampai semua orang mengambil berkah dari sisa yang ada dari daun itu. Halimah berkata, aku punya tetangga seorang wanita, semua orang desa menyebutnya Ummu Miskin. Miskin dalam kehidupannya. Suatu hari aku bawa anak ini ke rumahnya dan aku duduk. Demi Allah, tidak lama wanita miskin itu diberi oleh Allah keberkatan dan diberi oleh Allah kecukupan, sehingga semua orang tahu melihat sesuatu yang aneh. Dan akhirnya Ummu Miskin setiap hari pergi ke rumahku untuk mencium kepala bayi suci Sayyidul Wujudi Muhammad. Yang tersentuh beliau akhirnya berkata, ma tamannaitu, aku tidak pernah mengharap sesuatu kecuali besoknya aku telah memperoleh apa yang kuharapkan. Segala sesuatu yang sudah disentuh oleh Sayyidul Wujud Muhammad, di situ akan nampak keberkahan yang tidak bisa ditandingi lagi. Karena Ummi Salamah ini,
Halimah Sa'diyah sebenarnya banyak kenangan beliau dengan Rasulullah. Beliau ketika ingin mengembalikan ke ibunya dengan berat, nggak mau berpisah dengan Sayyidul Wujud. Siapa yang mau berpisah dengan Rasulullah? Dari mulai awal telah melihat keanehan dan keajaiban. Halimah berkata, demi Allah, setiap aku berikan susu anak ini, sebelum ia mengambil minum susu itu, ia selalu berkata, bayi yang masih kecil, tapi bayi ini sudah ditentukan oleh Allah merupakan manusia termulia, sehingga kelahirannya ditunggu oleh seluruh para anbiya dan seluruh makhluk. Maka Allah berikan kepadanya sesuatu yang di luar. Kalau Isa begitu lahir bisa berbicara, maka Sayyidul Wujud harus melebihi sesuatu yang dimiliki oleh Isa. Kata Halimah Sa'diyah, setiap aku sadarkan untuk ia minum susu, selalu ia berkata ketika mau minum, Bismillah Rabbi Muhammad. Setiap selesai ia minum, selalu ia berkata, Alhamdulillahi Rabbi Muhammad. Dan jangan ada kemudian orang heran, bayi bisa berbicara. Kalau selagi kita percaya Nabi Allah Isa berbicara, maka Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, harus lebih memiliki semua yang dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Apa saja yang dengan Rasulullah, di situ ada keberkahan ayyuhal ikhwah. Gimana beliau ketika berniaga, membawa perniagaan Siti Khadijah. Di situ Siti Khadijah merasakan tidak pernah memperoleh keberkahan seperti ketika dibawa oleh Sayyidul Wujudi Muhammad. Bahkan semua yang ikut berlayar dengan beliau, berjalan perpergian dengan beliau, ketika itu beliau dengan pamannya Abu Thalib, semua rombongannya memperoleh dalam perniagaannya keuntungan yang berlipat, karena di situ ada sumber barakah Sayyidul Wujudi Muhammad. Bagaimana beliau tengah-tengah para sahabatnya? Bukankah sejarah menulis dan mencatat dalam salah satu peperangan mereka para sahabat kehabisan air, Sayyidul Wujud Muhammad hanya menyelupkan sisa air yang sedikit dengan tangannya, dan dari jari-jari tangan beliau keluarlah air mencukupi semuanya. Sejarah mencatat bagaimana dalam perjalanan beliau mampir ke kemah seorang miskin bernama Ummu Ma'bad. Ketika beliau sampai, Ummu Ma'bad berkata, aku enggak punya kecuali seekor kambing yang sudah tidak bisa lagi diperah susunya. Kata beliau, engkau izinkan aku mendekati kambing ini? Kata beliau, silahkan. Didekati, beliau membaca, Fadarrat, keluarlah susu. Semua orang diberikan kepada Ummi Ma'bad, kemudian Rasulullah memberikan kepada orang yang bersama beliau satu persatu sampai semua kenyang, baru beliau mengambil dan beliau meminum. Setelah beliau meminum susu itu, beliau bersabda sallallahu alaihi wa alihi, saqil qaumi akhiruhum syurba. Yang memberikan minuman kepada umatnya atau kaumnya, para sahabatnya, dialah yang harus terakhir minum, dan begitulah beliau sallallahu alaihi wa alihi. Nabi Allah Musa dengan izin Allah dengan tongkatnya memukul batu, maka batu memancarkan air, tapi Sayyidul Wujud dengan jari-jarinya keluar air, dan itu penuh berkah. Ummi Salamah berkata, aku punya sisa rambut Rasulullah, dan setiap orang Madinah sakit aku masukkan rambut itu dalam air, dan mereka minum air itu dan diberi sembuh oleh Allah karena ada rambut Rasulullah. Bahkan di Bukhari dan lainnya mereka jelaskan bahwa kalau Rasulullah wudhu, orang berkelahi mengambil rebutan air wudhu Rasulullah. Sentuh ada berkah. Kalau beliau keluar dari masjid habis sholat pagi, banyak ibu-ibu yang membawa air menunggu beliau, dan beliau cuma masukkan airnya, tangannya dari tangan beliau ke air itu, dan mereka bawa pulang, dan itulah keberkahan. Dan pasti beliaulah yang memiliki semua keberkahan, karena beliau orang yang paling dekat dengan Allah, sumber berkah semuanya. Bahkan tukang canduk beliau aneh, beliau marah, beliau melarang, beliau menegur, tetapi ketika terjadi beliau diam, bahkan beliau mendoakan. Ada Abu Dhabyah
Ada Abu Sa'id al-Khudri, ini termasuk orang-orang yang mencantuk beliau. Cantuk itu bekam, mengambil darah kotor. Beliau pernah cantuk karena al-hijamah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau cantuk, beliau berkata kepada Abu Sa'id al-Khudri, ambillah darah ini wa ghayyibhu, buangkan, hilangkan, lenyapkan. Tidak lama Abu Sa'id kembali dengan begitu cepat. Rasul bertanya, sudah engkau buang? Kamu hilangkan? Sudah. Di mana? Aku minum ya Rasulullah. Beliau marah. Aku katakan buanglah. Kata beliau, aku sudah buang di tempat yang paling aman ya Rasulullah. Kenapa engkau lakukan? Jangan kamu ulangi lagi. Tapi dengarkanlah. Innallaha harrama 'alan nari lahmaka wa damak limakhtalata bidami wa lahmi. Dengarkan, Allah telah mengharamkan dagingmu, darahmu disentuh api neraka karena telah tercampur dengan darahku. Abu Dhabiah lebih lain. Dalam peristiwa yang hampir sama, beliau berkata, buanglah. Abu Dhabiah cuma ngambil dan beliau minum. Ketika beliau bertanya, sudah engkau buang? Tidak, aku minum ya Rasulullah. Rasulullah marah, lima fa'alt, kenapa engkau lakukan? Kata dia, atabarraku bihi ya Rasulullah, aku ingin memperoleh berkah dari itu ya Rasulullah. Rasulullah diam sambil memandang Abu Dhabiah. Beliau bersabda, akhadta amanan minal awja'i wal asqam wal faqri wal faqah wallahi ma tamassakan naru abada. Kamu telah mengambil sesuatu keamanan, benteng bagimu dari semua penyakit, dari kemiskinan, dan demi Allah engkau tidak pernah akan disentuh api neraka. Kenapa? Ada damul habib, berkah. Dan semacam ini berkah demi berkah yang ada di tengah-tengah keluarga beliau. Ketika beliau dengan putrinya Zahra, ketika beliau dengan waktu masih hidup dengan Abu Talib, dengan Fatimah binti Asad, seluruh keberkahan. Dan tahun lalu pernah saya sampaikan di majelis ini bagaimana keberkahan makanan di rumah Jabir ibn Abdullah al-Ansari yang sedikit, tapi beliau mengundang seluruh para sahabatnya dan cukup. Keberkahan selalu ada. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Kita sudah 15 abad sekarang dari beliau. Kiranya masih adakah berkah Rasulullah di tengah-tengah kita? Mari kita mencari keberkahan Rasulullah untuk mewarnai kehidupan kita, supaya nikmat yang kita miliki ini juga diwarnai dengan berkah. Masih adakah berkah Rasulullah? Dan kiranya di mana keberkahan Rasulullah? Kita yakin bahwa kepada para imam dan kepada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih juga menetes darah itu. Apakah kita akan masih memperoleh keberkahan dari Rasulullah? Apabila beliau merupakan nabi terakhir, maka berkah yang beliau miliki bukan hanya untuk yang hidup di zaman beliau, tapi untuk sepanjang kehidupan selagi umat ini masih ada, keberkahan Rasul masih ada dan mampu menyertai mereka. Beliau tidak hidup untuk zaman tertentu dan untuk umat tertentu, untuk masa tertentu, tapi beliau untuk sepanjang zaman, sepanjang kehidupan. Sebagaimana Qur'annya merupakan mubarak, maka sunnah beliau merupakan mubarakah. Sebagaimana Quran akan ada sampai hari kiamat dan sunnah beliau akan ada sampai hari kiamat, maka keberkahan Rasulullah tetap ada dan tetap akan mengayomi umat Islam selagi mereka masih mau dengan berkah ini. Karena Allah berfirman berkaitan dengan berkah, supaya kita enggak menganggap berkah ini cuman ada di zaman Rasulullah. Kalau zaman kita yang akan datang dan sampai hari kiamat tetap ada berkah. Kapan? Ketika kita masih memegang beliau, ketika kita masih berhubungan dengan beliau, ketika kita masih punya tali ikatan dengan beliau, pasti berkah itu akan sampai pada kita.
Ketika kita masih konsekuen memegang syariat beliau, pasti berkat itu akan ada pada kita. Tetapi ketika kita berseberangan dengan Rasulullah, ketika kita jauh dari Rasulullah, maka keberkahan pun akan jauh dari kehidupan kita. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penghuni desa, kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, mereka bertakwa, beriman dan bertakwa, la fatahna, kami akan buka, bukan berkah satu, barakat, pakai kal jama Allah, kami akan curahkan berkah, keberkahan demi keberkahan dari langit maupun dari bumi. Tetapi mereka membohongi ketentuan Allah dan Rasulnya, akhirnya mereka kami beri sanksi sesuai dengan perilaku yang mereka lakukan. Jangan pernah kita putus asa. Keberkahan Rasulullah selalu menyertai kita kalau kita masih memegang Rasulullah, kalau kita masih menjadikan beliau yang terdepan, kalau kita masih menjadikan beliau panutan kita. Karena kadang-kadang orang ini ego, sering orang ini memaksa Rasulullah ikut dia, bukan dia harus ikut Rasulullah. Sering orang melanggar syariat Rasulullah, ketika ia melanggar sudah enggak menghargai syariat Rasulullah, berarti tidak menghargai yang membawa syariat Rasulullah. Sudah ia melanggar, ia paksakan cari dalil untuk membenarkan kesalahannya. Artinya dia ingin memaksakan supaya Rasulullah mengiyakan kesalahannya, bukan ia kemudian sadar dan kemudian mohon ampun kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita sering ego dalam kehidupan kita. Ketika kita berbisnis, ketika kita berhubungan dengan orang, ketika kita melakukan kesalahan, kita cari alasan-alasan untuk membenarkan kesalahan kita. Itu artinya kita belum menjadikan Rasulullah panutan kita, tapi kita masih menjadikan hawa nafsu kita panutan untuk diri kita, dan itu merupakan bencana yang paling besar. Apabila umat ini jauh dari berkah, maka gampang untuk mengenalnya, berarti umat ini sedang jauh dari sumber berkah Sayyidul Wujud Muhammad. Apabila umat ini menimpa kemerosotan, kemunduran, keterbelakangan, kebodohan, dan semua penyakit-penyakit yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, berarti mereka sedang jauh dari sumber cahaya, sumber rahmat, sumber berkah Sayyidul Wujudi Muhammad. Karena kalau dekat dan tidak ada obat, tidak akan kita bisa merubah kehidupan kita kalau nggak kembali pada Rasulullah. Nggak pernah ada. Apapun segala teori kita lakukan untuk merubah kehidupan kita, untuk merubah nasib kita, tidak pernah akan sampai, karena Allah nggak mengizinkan semua teori itu. Yang diizinkan adalah kembalilah pada pintu Allah Sayyidul Wujud Muhammad. Karena Allah telah menjamin bersama Rasulullah, mengimani Rasulullah, mengimani yang dibawa Rasulullah, Allah akan berikan dua hal. Walladzina amanu wa amilus salihat walladzina amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Dan siapa yang beriman dengan yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Qur'annya yang mubarakah atau sabda-sabda beliau yang penuh berkah, siapa yang mengimani apa yang dibawa oleh Sayyidul Wujud, kaffara anhum sayyiatihim. Pertama, Allah mengampuni semua dosa-dosa. Kedua, aslaha balahum, Allah memperbaiki keadaan mereka, Allah merubah kehidupan mereka, karena tanpa beliau tidak akan ada perubahan. Ma'asyiral muslimin, keberkahan itu masih ada kalau kita bersama Rasulullah. Rasul tapi pernah bersabda, dan sabda ini perlu kita renungkan supaya berkah enggak meninggalkan kita dan rumah kita. Kita ini sekarang sering menangis enggak memperoleh keberkahan. Orang dapat uang tapi kemana uangnya tidak tahu. Orang punya umur panjang tapi tidak ada sesuatu yang pernah ia berikan untuk umat atau untuk lainnya. Kita lihat dulu orang-orang terdahulu, pengarang-pengarang besar, umurnya pendek, tapi kapan waktu mereka bisa mengarang sekian banyak buku kalau bukan keberkahan yang Allah berikan kepadanya.
Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, arba'un la tadkhulu baitan wahidatun minhunna illa kharib wa lam yu'mar bil barakah. Ada 4 masalah. Kalau salah satu dari 4 ini masuk di satu rumah, rumah itu akan hancur dan tidak akan ditemukan berkah di rumah itu. Al-khiyanah was-sariqah wa syurbil khamr waz-zina. 4 masalah ini, 4 perkara ini, kalau salah satunya saja ada di rumah, rumah itu akan hancur. Bukan harus hancur itu rubuh rumahnya, tapi berantakan yang hidup di rumah tangga itu, nggak memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan walam yu'mar bil barakah, tidak akan dimakmurkan dengan berkah rumah itu. Pertama, khianat. Kalau sudah di rumah tangga kita ada pengkhianatan, di mana istri berkhianat pada suami, suami berkhianat pada istri, anak berkhianat pada orang tua berkhianat pada anak, dan apabila ada khianat, maka di situ keberkahan tidak akan ada. Kedua, as-sariqah, pencurian. Kalau ada orang yang mencuri, tangan panjang di tengah rumah tangga kita, di rumah itu tidak pernah akan ada berkah. Ketiga, syurbil khamr, minum arak. Karena ini pintu dalam segala semua kehancuran dan maksiat adalah khamr, arak. Dan keempat adalah perzinahan. Apabila ada salah satu saja dalam 4 di rumah tangga, salah satu dari 4, tidak pernah akan kita temukan. Karena itu pintu kota Rasulullah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan dalam salah satu ungkapan beliau, idza dhaharatil khiyanat urtufi'at al barakat. Apabila khianat telah merajalela di mana-mana, Allah cabut keberkahan dalam kehidupan. Nampaknya kita sudah mengalami dalam kehidupan kita ini, di mana sekian banyak yang khianat lebih banyak daripada yang jujur. Bahkan anehnya, yang jujur pun untuk menutupi cara kalau dia melakukan khianat, dia cuma ingin berkata, kalau tanpa ada khianat nggak bisa hidup di zaman ini. Bohong. Dan itu menikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kalau khianat pasti hidup, kalau khianat pasti kaya, kalau khianat pasti memperoleh apa yang diinginkan. Itu tidak benar. Karena kalau itu benar, artinya kita akan berkata kepada Rasulullah bahwa engkau bohong ya Rasulullah. Dan siapa orang yang berani mengatakan begitu? Sering orang untuk mencari jalan pintas ketika bingung dalam ekonominya atau dalam bisnisnya, dia harus berkhianat. Mungkin sepintas ia memperoleh, tapi jangan pernah ia bangga, karena sebenarnya ia sedang meletakkan racun di rumahnya, meletakkan bom waktu di rumahnya. Suatu saat Allah akan binasakan, ia akan berantakan dengan keluarganya, dan harta yang haram dari hasil khianat itu tidak akan pernah membahagiakan dia. Bahkan ia akan mengeluarkan harta lebih banyak dalam peristiwa dan masalah yang terjadi di rumah tangganya. Idza dhaharatil khiyanat urtufi'at al barakat. Ayyuhal ikhwah, kita tidak akan menghadiri acara peringatan Maulid Rasulullah cuman kita mau duduk membaca kemudian makan dan selesai. Tidak. Kita harus akan kembali pada Rasulullah, dan masing-masing kita akan melihat diri kita sampai di mana pendekatan kita dengan Rasulullah. Tidak boleh majlis Rasulullah kita keluar tanpa memperoleh berkah dari Rasulullah untuk merubah cara kehidupan kita. Yang tadinya masih mau sumpah palsu, masih mau bohong, masih mau menipu, masih hal-hal semacam ini. Apabila ia meyakini bahwa keberkahan itu sangat ia perlukan dalam kehidupannya, maka harus ditinggalkan saat sekarang ketika ia mendengarkan hal-hal semacam ini. Baru kita ada hubungan dengan Rasulullah. Apa gunanya kita memiliki segalanya, tapi kita jauh dengan Rasulullah? Apa sebenarnya harga kenikmatan dunia dan semua ini kalau kita bisa memperolehnya, tapi kita jauh dari Rasulullah?
Sebenarnya orang yang memperoleh Rasulullah dan punya hubungan dengan Rasulullah, dia sudah punya segalanya walaupun tidak memiliki sesuatu. Tetapi orang yang memiliki segalanya tapi jauh dari Rasulullah, sebenarnya ia orang yang paling miskin, orang yang paling teraniaya, orang yang paling jauh dari rahmat Allah. Tinggal kita akan menyesuaikan sikap kita masing-masing. Imam Ali juga pernah menyebutkan, bil adli tatadha'af al barakat. Dengan melaksanakan keadilan dan mewujudkan keadilan akan berlipat ganda, terus datang para berkah demi berkah. Apabila pemimpin tidak adil, pasti negara akan tidak memiliki keberkahan. Apabila pemimpin rumah tangga tidak adil, pasti tidak akan ada berkah di rumah tangga itu. Apabila seorang guru tidak bersikap adil, pasti membawa sial di sekolahan dan pada murid-muridnya. Maka setiap kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang adil. Adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena dengan itu tatadha'af al-barakat, akan datang berkah demi keberkahan. Ayyuhal ikhwah, Al-Imam Ar-Ridha pernah meriwayatkan, Allah pernah mewahyukan kepada salah satu nabi dari para nabi-nabinya. Allah berfirman, "Idza ata'ta radit, wa idza raditu baraktu, walaysa li barakati nihayah." Kalau kamu taat padaku, aku rela denganmu. Kalau aku rela denganmu, akan kuberikan keberkahan dalam kehidupanmu, dan keberkahanku tidak ada batasnya. Karena karena Allah adalah sumber berkah. Ternyata kalau ingin memperoleh keberkahan, kerelaan dari Allah, kalau ingin memperoleh keberkahan, raihlah pertama kerelaan dari Allah. Untuk ingin memperoleh kerelaan Allah, taatilah Allah. Karena orang yang taat pada Allah, pasti Allah akan curahkan kepadanya keberkahan. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, Allah pun sebutkan air itu sumber berkah. Ketika Allah berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubaraka." Air. Dan kalau kita berbicara air, memang bukan waktunya kita membicarakan khasiat air yang Allah firmankan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Tapi kalau kita membicarakan air itu berkah, kita tidak pernah berselisih kalau sebaik-baik air itu adalah air Zam-Zam. Dan apabila kita membicarakan Zam-Zam, kita tidak pernah berselisih bahwa Zam-Zam itu dari kaki mungil datuk Rasulullah Ismail alaihissalam, yang Allah memang persiapkan karena di tempat itu kelak akan ada Sayyidul Wujud Muhammad. Ayyuhal ikhwah, ini yang perlu kita renungkan pada malam yang bahagia ini. Kita ingin memperoleh keberkahan dalam kehidupan kita. Ternyata akan kita peroleh keberkahan itu kalau kita bersama Rasulullah. Ayo kita kembali pada Rasulullah. Sudah cukup semua teori kita praktekkan dan tidak pernah membahagiakan kita. Ayo kita kembali pada Rasulullah. Bagi orang-orang yang tidak kenal Rasulullah, biar mereka sibuk dengan teori, bermacam-macam teori. Tapi bagi kita yang sudah mengenali Rasulullah, jangan kita warnai kehidupan kita kecuali dengan warna yang telah diridhoi Rasulullah. Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, warna dari Allah, dan apa yang lebih mulia dari warna yang tentuan Allah. Waktunya kita untuk mulai membanggakan diri, aku muslim, aku pengikut Sayyidil Wujud Muhammad. Tapi kebanggaan itu dengan kita wujudkan real sebenarnya bahwa kita ingin mempraktekkan apa yang dibawa oleh beliau, baru kita akan masuk dengan firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Ia akan berkata dengan bangga, aku muslim, tapi bangga dirinya muslim sebagai pengikut Muhammad, didahului dengan firman Allah, wa amila salihah, beramal saleh. Jangan muslim tapi memalukan Rasulullah, jangan muslim tetapi memalukan yang dibawa syariat yang dibawa Rasulullah. Jangan muslim tetapi perilaku kita perilaku musuh-musuh Islam.
Jangan mengaku muslim sementara kita berseberangan dengan Nabi yang membawa konsep Islam itu sendiri, Sayyidil Wujud. Karena itu sebelum saya akhiri, Rasul pernah menggambarkan orang akan merasakan lezatnya dan manisnya iman. Iman itu ada rasanya. Dzaqa ta'mal iman. Akan merasakan rasa iman, kemanisan iman. Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi nabiyyan wa rasula, akan merasakan nikmatnya iman siapa yang telah rela memilih Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai nabinya. Ini bukan sekedar kalimat kita ungkapkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, tetapi ini konsep kehidupan bahwa ini Allah ingin mengajarkan pada kita melalui Rasulullah agar kita memperoleh manisnya rasa iman, kita warnai kehidupan kita dengan warna yang ditentukan Allah, ditentukan Islam, dan yang diserukan oleh Sayyidil Wujudi Muhammad. Bayangkan kalau kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, tapi perilaku kita bertentangan dengan Islam, perilaku kita bertentangan dengan Rasulullah, maka kita sebenarnya sedang membohongi diri sendiri, dan bohong di hadapan Allah lagi, dan bohong di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan akhirnya tidak pernah akan merasakan manisnya iman. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kehidupan kita melalui Rasulullah, keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam rizki kita, keberkahan dalam semua yang Allah berikan pada kita, dan mudah-mudahan Allah tidak memisahkan kita dengan Rasulullah di dunia, dan kelak di akhir sakaratil maut mudah-mudahan Rasul akan menampakkan pada kita supaya kita wafat membawa kecintaan pada Rasulullah, dan agar kelak di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menatap wajah suci, wajah yang mulia, wajah yang penuh cahaya, dan mencium tangan suci harum beliau, dan saat itu akan berhadapan kepada beliau untuk kita semua berkata, ya wajihan indallah ishfa' lana indallah, ya wajihan indallah ishfa' lana indallah, ya wajihan indallah ishfa' lana indallah. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.